Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fa'azal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Amma ba'du. Tiada sikap yang terbaik bagi hamba yang bertauhid, yang tidak lama lagi kita akan diwafatkan oleh Allah. Maka jadwal kematian menyertai kita jam, menit, detik. Maka bertakwalah dengan secara kafah. Dan khatib berwasiat, bertakwalah kalian sesungguhnya yang benar-benar, jalankanlah atas perintah dan jauhilah segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah tidak akan menurunkan suatu bencana selagi hambanya itu beriman dan bertakwa kepadaku. Alam sudah menasihati kita dan kita harus introspeksi diri mengapa bencana alam datang bertubi-tubi. 7 penyebab bencana yang akan menimpa kepada bangsa kita. Sekarang alam sudah menasihati kita. Yang pertama, dengarkan dengan iman. Surah Yasin ayat 19 yang sering kita baca. 7 penyebab mengapa bencana datang bertubi-tubi. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi, musibah-musibah terjadi karena dosa, keterlaluan kalian kepada Allah. Yang kedua, karena banyaknya manusia berbuat zalim, berbuat maksiat. Surah Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan hancurkan suatu daerah kecuali penduduknya itu banyak yang zalim. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, istri yang berani melawan kepada suaminya, orang yang lemah itu merasa tertindas, itu mengundang bala bencana. Yang ketiga, karena tangan-tangan manusia jahil yang tidak bertanggung jawab. Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kehancuran di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia itu sendiri, agar mereka merasakan kehidupannya, agar kalian kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, yang mengundang bala bencana adalah para tokoh yang berbuat zalim, berbuat maksiat. Dengarkan, wahai jamaah semua penduduk Indonesia. Kami tidak akan hancurkan suatu negeri kecuali penduduknya beriman dan bertakwa kepadaku. Maka akan turunkan barokahnya dari langit dan dari bumi. Tapi mereka hianat, tapi mereka berbuat zalim. Mereka berkhianat kepadaku dan makhlukku. Fahaqqun alain haqqun kaun. Maka haknya itu akan kucabut yang sebesar-besarnya. Seperti kaum Ad, kaum Nuh, kaum Lut. Mereka akan kucabut yang sebesar-besarnya. Siapa tokoh itu? Para pemimpin kita yang sumpah Al-Quran, demi Allah tidak korupsi. Lalu korupsi itu mengundang bala bencana. Siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang sombong, berpoya-poya di tengah penderitaan orang lain. Padahal parkir miskinlah jadi pembelanya.
orang-orang yang ditolong itulah nanti jadi pembelanya. Tidaklah seseorang memberi satu suapan, padahal satu suapan itu akan bersaksi di akhirat nanti. Yang kelima, yang mengundang bala bencana itu adalah justru dengan rahmat dan kasih sayang Allah itulah para orang-orang muslim, orang-orang beriman, orang-orang soleh diam melihat kemungkaran, kemusyrikan dan kemunafikan. An-Anfal ayat 25. Takutlah kalian kepada Allah yang mengundang bala bencana. Bukan hanya kalian yang berbuat maksiat, berbuat zalim, tapi juga orang soleh, orang yang taat, orang mukmin kena impasnya, kena getahnya karena masa bodoh melihat kemungkaran dan kezaliman di tempat kalian masing-masing. Yang keenam, justru atas rahmat Allah yang maha pengasih lagi penyayang, kita hadirkan dengan Mahkamah Konstitusi bahwa kita di tengah kesabaran dalam menghadapi persoalan dunia ini, sabar dalam menghadapi semua itu. Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Suatu saat pasti akan kuuji kalian dengan kudatangkan suatu musibah yang di dalam hatimu merasa takut, takut susah, takut menderita, takut miskin, takut lapar, takut menderita. Wal haub minal ju' wal amwal wal anfus was samarat. Tapi kami kabarkan berita ini kepada hamba-hamba yang sabar, yang mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Merekalah yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, dapat rahmat. Oleh karena itu, bersabarlah kita di dalam hidup di dunia ini untuk bisa menghadapi masalah dan mengatasi masalah. Yang ketujuh, justru orang-orang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, mereka sukses, mereka bahagia. Di mana keadilan Allah? Tenang saja, Allah Maha Adil. Dengarkan surah Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa yang menghalalkan cara apapun ia lakukan asal tujuan tercapai, maka aku kasih, aku beri kalian, tapi di akhirat tidak mendapat satupun secuil, bahkan jadi bahan api neraka. Apa tugas kita? Istijrad, yaitu memperbaiki diri kita, akhlak kita, supaya kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada akhir akhirat, bahwa alam ini sudah menasihati kita. Tinggal kitalah yang introspeksi diri, jaga ini alam, Allah titip. Mudah-mudahan kita yang menjaganya sebagai khalifah agar kita bisa kembali kepada Allah, yaitu agar selamat dari dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata wa samin alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ma alaina bisan
rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi majidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada siang hari ini ya Allah, kami mohon padamu, berserah diri, mohon ampunan. Hanya Engkau yang kami maksud dan minta keridhaan, keberkahan, agar kami bisa mahabbah dan ma'rifat kepadamu. Engkaulah Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang bertegak berdiri sendiri. Ya Allah ya Rahman, maha pengasih lagi maha penyayang, yang menyedutkan jantung setiap napas, setiap menit, setiap detik, agar kita bisa hidup kembali. Ya Allah, tolonglah hamba yang banyak dosa, hamba yang bergelimangan, banyak maksiat. Mungkin di antara kita ada yang berjudi, berzina. Ampunilah di hari Jumat ini ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Maafkanlah atas kesalahan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, kami sungguh hamba yang zalim, hamba yang hina dina, hamba yang banyak berbuat maksiat. Kalau Allah tidak mengampuni kami dan tidak memaafkan kami, sungguh kami hamba yang cilaka, kami hamba yang doib, hamba yang lemah, hamba yang hina dina, hamba yang banyak berbuat salah, hamba yang banyak berbuat dosa. Terangkanlah hati kami, hiasilah hati kami dengan amal, dengan iman, dengan penuh kasih sayang, rahmat seluruh makhluk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kepada kedua orang tua kami, ibu bapa kami, baik yang masih hidup atau meninggal dunia. Kalau masih hidup ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah, berikanlah kekuatannya iman dan Islam ya Allah. Walaupun sudah wafat ya Allah, terangkanlah alam kuburnya, kumpulkan bersama para nabi dan para rasul ya Allah. Mudahkan dalam urusannya ya Allah. Maafkanlah atas kesalahan yang kami lakukan selama ini ya Allah. Bahwa Allah maha menatap, melihat, mengetahui segala-gala makhluknya. Engkaulah yang mengatur seluruh alam jagat seraraya ini. Maafkanlah atas kesalahan yang kami lakukan, dan wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima li wa lakum wa yas'aluhu min fadli yutikum wa yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.